энергетический сектор или вузы, где готовят для энергетики специалистов, там меньше, хотя зарплата выше. Di Rusia, jatuhnya Raja Minyak Mikhail Khodorkovsky adalah sebuah pembantaian politik yang kejam dirancang oleh Vladimir Putin untuk menegaskan bahwa negara lebih berkuasa daripada uang. Kini di Indonesia, pertarungan serupa telah dimulai, teman-teman. Presiden Prabowo Subianto sangat menyadari bahwa kekayaan negara tidak lagi menetes dari atas ke bawah, sebagaimana trik pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini, melainkan membanjiri segelintir elit dan para oligarki. Mereka adalah pengusaha bayangan yang selama ini tak tersentuh. Namun di balik program-program populis yang ia usung tersembunyi sebuah strategi sebenarnya, yakni perang yang dirancang untuk merobohkan dominasi oligarki Indonesia, termasuk target yang paling sulit ditembus, yakni Raja Minyak Indonesia Riza Khalid. Inilah yang membuat kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin di negara ini. Hanya 1% elit menguasai hampir 59% lahan di Indonesia. Sisanya 99% penduduk harus berbagi 41% lahan yang masih tersisa. Dan teman-teman, kalau ketimpangan ini terus dibiarkan berlanjut, maka Indonesia ini hanya menunggu waktu saja untuk runtuh dan pasti akan menjadi negara gagal. Prabowo tidak memilih cara penangkapan Spetsnaz ala Putin, teman-teman. Ia memilih cara yang lebih struktural dan lebih meyakinkan, dimainkan dalam 4 babak sebenarnya. Dan mari kita simak. Prabowo tahu dominasi oligarki berakar pada kelemahan ekonomi rakyat selama bertahun-tahun. Jika rakyat lapar, mereka mudah untuk dikendalikan. Maka program makan bergizi gratis adalah serangan pertama yang diluncurkan Prabowo. Ini bukan sekadar bantuan sosial, teman-teman. Ini adalah pergeseran aliran modal negara. Selama ini uang triliunan rupiah mengalir dari negara melalui proyek-proyek besar yang 80% keuntungannya jatuh ke tangan para konglomerat. Namun MBG membalikkan arus itu. Dana besar ini dipaksa mengalir langsung ke bawah, ke petani, peternak, pedagang lokal, dan UMKM yang menyediakan bahan baku. Setiap piring berisi makan bergizi gratis di tangan anak-anak Indonesia, itu adalah pukulan telak bagi oligarki sebenarnya. Mengapa? Karena itu berarti triliunan rupiah kini berputar di pasar rakyat, menjadi imun terhadap kendali harga dan logistik yang selama ini dimainkan oleh segelintir importir besar. MBG adalah cara Prabowo memberi makan rakyatnya agar kuat melawan tekanan ekonomi dari para oligarki ini. Para oligarki ini tumbuh karena mereka memiliki monopoli modal dan izin. Untuk menghancurkan monopoli harus diciptakan kekuatan ekonomi baru yang lebih menyebar atau terdesentralisasi. Dan di sini Koperasi Merah Putih adalah senjata struktural Prabowo untuk menghancurkan dominasi para oligarki ini. Ini adalah program untuk memberdayakan kelompok kecil, nelayan, petani, peternak untuk memiliki modal dan kepemilikan saham mereka sendiri. Koperasi ini bukan lagi pengepul hasil bumi yang lemah. Mereka nantinya akan menjadi pemain pasar yang lebih terorganisir. Ketika ribuan koperasi ini bersatu di bawah bendera merah putih, mereka bisa menolak harga rendah yang selama ini dimainkan oleh para oligarki dan pengepul lokal yang selama ini menjadi akar persoalan mengapa petani kita itu terus miskin. Koperasi Merah Putih nanti memiliki kekuatan kolektif untuk mengatur harga pupuk, harga panen, bahkan menentukan rantai pasok dari barang-barang tersebut. Ya, di sini sebenarnya Prabowo sedang menciptakan oligarki baru, tapi yang lebih nasionalis dan punya kepekaan terhadap rakyat, yang loyal pada rakyat bukan pada diri sendiri melalui konsep kepemilikan bersama melalui Koperasi Merah Putih ini. Selama puluhan tahun oligarki menguasai tambang nikel, bauksit, mineral berharga lainnya hanya untuk dijual mentah ke luar negeri. Mereka menjadi kaya dari menjual tanah air tanpa memberikan nilai tambah yang besar bagi negara dan rakyatnya.
Hilirisasi adalah deklarasi bahwa sumber daya alam Indonesia tidak boleh lagi dijual dan diperdagangkan secara mentah-mentah. Logam harus diolah menjadi baterai, menjadi baja, dan produk akhir di Indonesia. Demikian juga dengan sumber daya alam non-tambang seperti kopi, cengkeh, padi, vanili, dan lain sebagainya. Oligarki kemudian dipaksa berinvestasi membangun pabrik di dalam negeri atau kalau tidak, izinnya akan dicabut. Kebijakan ini memastikan keuntungan super dari ekspor komoditas yang selama ini dinikmati oleh segelintir elit saja. Namun kini mereka dipaksa untuk kembali dalam bentuk investasi, lapangan kerja, dan nilai tambah yang dinikmati oleh negara. Ini adalah cara elegan Prabowo untuk mengambil kembali jantung ekonomi yang sempat lepas selama puluhan tahun. Teman-teman, inilah skenario yang paling berani dan dramatis yang dilakukan oleh Prabowo. Untuk menghancurkan oligarki secara total, Prabowo harus menargetkan simbol kekebalan hukum. Jika Khodorkovsky adalah simbol perlawanan oligarki Rusia, maka di Indonesia, Raja Minyak Reza Khalid sering disebut sebagai sosok yang paling sulit disentuh. Mirip bayangan yang memiliki jaringan politik, hukum, dan bisnis minyak yang kuat di mana-mana. Prabowo tahu dengan menarget Reza Khalid itu adalah pertaruhan yang jauh lebih besar daripada pertemuan dengan 9 naga sebelumnya ya teman-teman di Istana Negara. Ini berarti melawan jaringan yang memiliki kaki tangan di lembaga legislatif, keamanan hingga penegakan hukum. Jika Putin menggunakan FSB atau Kejaksaan Agungnya Rusia dan tuduhan pajak kepada Khodorkovsky, maka Prabowo menggunakan penguatan lembaga anti korupsi yang independen seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Dan memfokuskan mereka pada kejahatan keuangan transnasional yang selama ini melindungi para raja minyak ini, termasuk raja minyak itu sendiri, yakni Reza Khalid. Prabowo memberikan mandat yang sangat besar kepada tim anti korupsi ini, bahkan dilindungi oleh TNI. Mereka tidak lagi hanya mengejar korupsi kecil, tetapi fokus pada kasus-kasus besar sektor energi dan tambang yang menjadi sumber kekayaan mereka. Ini bukan tentang dendam pribadi sebenarnya teman-teman. Ini tentang mencabut jarum suntik yang memberikan kekebalan politik kepada elit bisnis tertentu selama ini. Jika sosok sekelas Reza Khalid bisa dibawa ke pengadilan atas kejahatan keuangan masa lalu, itu adalah sinyal bagi semua oligarki di Indonesia. Tidak ada lagi yang bisa kebal hukum. Yang jelas strategi Prabowo adalah serangan terpadu, memberi makan rakyat agar kuat melalui MBG, mendesentralisasi modal melalui Koperasi Merah Putih, mengambil alih kendali sumber daya melalui hilirisasi, dan memenggal kaki tangan para mafia dan oligarki ini melalui pemberantasan korupsi. Prabowo sedang membangun tembok dari bawah ke atas dan menghancurkan atap dari atas ke bawah. Ini adalah akhir permainan di mana Indonesia akan dipaksa memilih meneruskan kekuasaan oligarki yang membuat kita terus miskin atau membangun kekuasaan baru yang berpusat pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Dan disinilah nasib oligarki Indonesia akan ditentukan di tangan Prabowo. Saya minta doamu. Saya minta doamu. Saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi. Bersama-sama kita bangun bangsa kita. Saya minta dukunganmu. Saya minta doamu. Saya minta doamu. Saya minta dukunganmu. Bantu saya berantas korupsi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Dan jika Anda punya pandangan lain, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.